Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Rian Tunggal dari Jakarta. Beliau akan membawakan tema suami istri. Ini bagian yang kedua ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Rian, saya mohon kesediaan Ibu Lydia untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Bu Lydia. Baik, mari kita berdoa sebelum kita memulai persetujuan ini. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, berkat, anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan sepanjang kehidupan kami ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau di dalam menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan kami mempunyai hati yang selalu rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mempunyai hati yang melekat pada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan mampukan kami juga untuk melakukan apa yang sudah Engkau firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kasih sayang-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk teman-teman yang belum hadir Tuhan. Engkau mau menjamah hati mereka Tuhan untuk mempunyai hati yang rindu juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua, urapi kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh mengerti akan firman-Mu ini. Engkau juga mengurapi adik Rian Tuhan dalam mengabarkan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau juga mau mengurapi mulut bibirnya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri saja yang berbicara Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu ini. Kami sambut untuk mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Rian. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari, kita bisa kembali berkumpul dalam Firman Wongso Fellowship ini untuk kembali kita disegarkan oleh apa yang dikatakan Tuhan tentang menjadi suami atau menjadi istri ya. Nah, izinkan saya sekali lagi memohon pada Tuhan untuk memimpin saya di dalam pembicaraan ini melalui saya berdoa sedikit ya. Tuhan, kami kembali berseru kepada nama-Mu karena Engkaulah nama yang memberikan kami nafas kehidupan, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Malam hari ini, Tuhan, kami mohon Engkau berbelas kasih pada kami semua yang hadir pada kesempatan ini untuk mempunyai telinga yang mendengar kebenaran yang apa yang ditulis oleh yang tertulis dalam Alkitab, hingga kami boleh meresponnya dengan tepat. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami perlu menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku dari firman. Tuhan juga pimpin hamba untuk berbicara sesuai dengan apa yang menjadi hasrat hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami cinta padamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Saya menyapa saudara dan saudari lebih kelihatan lebih akrab ya daripada saya panggil Bapak Ibu ya. Karena kita adalah saudara di dalam judul berita kita sudah tahu bahwa suami istri ini kita berbicara di dalam part yang kedua karena part yang pertama sudah kita bahas di tanggal 2 bulan Mei ya yang lalu. Dan di part kedua ini ada beberapa poin penting yang mau saya sampaikan, yaitu bagaimana setelah orang menikah dan sebelum orang menikah ya. Jadi sebelum orang menikah itu apa yang harus dilakukan sebelum orang menikah. Tetapi poin berikutnya setelah orang menikah apa yang harus dilakukan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum menikah dan hal-hal yang perlu kita perhatikan setelah menikah. Kedua, beban berita yang part 2 ini berbicara tentang bagaimana setelah suami istri menikah, mereka tentu menempuh kehidupan hari lepas hari
dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun bertahun, tahun berganti tahun, sampai kapan juga tidak ada istilah cutinya ya. Jadi ketika mereka tinggal bersama ini, pasti ada satu perbedaan antara suami dan istri dan latar belakang yang berbeda. Bisa timbul ada kelemahan dari satu pihak, atau watak dari pihak yang satu dan pihak yang lain itu berbeda. Untuk dipertemukan ini bukan hal yang mudah. Nah, kemudian hal berikutnya itu dikatakan bahwa tujuan daripada pernikahan itu ada tujuan ya. Jadi banyak orang menikah tanpa memperhatikan tujuan di dalam dia menikah. Nah, kemudian ketika orang menikah itu ada Allah punya rencana dan punya tujuan. Allah mempunyai satu kedaulatan untuk mengatur, mempertemukan sepasang manusia menjadi sepasang suami istri. Nah, tujuan Allah itu apa di dalam pernikahan? Nah, ini ada kaitannya di dalam keluarga ya, jadi suami dan istri. Nah, 3 poin besar itu yang akan saya sampaikan. Nah, poin yang pertama tadi saya katakan bahwa sebelum orang menikah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang mau saya bagikan, ada berbicara tentang sebelum kita menikah, itu kita perlu membuka mata kita lebar-lebar. Di dalam kita mencari pasangan kita memilih pasangan hidup kita perlu buka mata lebar-lebar. Artinya, di dalam kita buka mata lebar-lebar, bukan hanya secara manusia kita membuka mata lebar-lebar ya. Tapi kita perlu berdoa minta Tuhan juga beri kita satu hikmat daripada Tuhan, sehingga di dalam kita memilih jodoh itu kita tidak salah. Jadi Tuhan turut mengendalikan atau Tuhan turut bekerja di dalam kita memilih jodoh. Di aspek yang bersifat manusia, kita diberi akal budi atau hikmat untuk bisa memilih jodoh yang sesuai dengan hasrat hati kita, atau yang sesuai dengan apa yang kita mau ya. Jadi secara manusiawi kita pasti mencari jodoh yang baik ya, atau orang-orang yang cocok dengan kita. Nah, itu kalau kita biasa dengar istilah ada bibit, ada bobot, ada bebeknya. Ini sebelum kita memilih pasangan hidup kita, apakah dia akan menjadi suami kita atau dia menjadi istri kita. Secara manusia, secara akal budi, kita perlu membuka mata lebar-lebar di dalam memilih jodoh kita. Itu ada bobot, ada bibit, ada bobot, ada bebet. Apa makna bobot, bibit, dan bebet? Bibit, bobot, dan bebet. Bibit dulu artinya bibit itu menunjukkan bahwa asal-usul dari keluarga yang mana. Jadi dia dari mana keluarganya, dari asal-usulnya dari mana, itu berkaitan dengan bibit. Kemudian bobot, dia punya kapasitasnya ya. Apakah dia punya latar belakang pendidikan yang baik, atau suatu profesi yang menjanjikan dan sebagainya itu berkaitan dengan bobot. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan bebet. Bebet ini kalau boleh saya elaborasikan itu berkaitan dengan watak karakter orang tersebut. Ya. Jadi ada orang yang sejak dilahirkan oleh ibunya dia punya watak diturunkan oleh bapak atau ibunya. Kadang-kadang kalau bapaknya suka main judi, anaknya juga bisa main judi ya. Kalau bapaknya suka mabok, anaknya juga suka mabok. Jadi orang lihat, wah ini anaknya bapaknya pemabuk. Nah tentunya orang memilih pasangan ada rasa was-was ya. Jangan-jangan ini gen pemabuknya akan turun kepada anaknya yang menjadi keturunannya. Jadi hari ini kita melihat di aspek manusia, kita tentu memikirkan hal ini, ada bibit, ada bobot, dan bebet sebelum orang menikah. Tetapi hari ini kita yang hadir di dalam forum, di dalam persekutuan Filmon Mongso Fellowship ini, hampir semua boleh dikatakan sudah menikah. Jadi kalau sudah berkeluarga, sudah menikah, kita apa yang harus kita lakukan pada saat setelah kita menikah?
Tadi sebelum menikah kita buka mata lebar-lebar, memilih dan menentukan pasangan kita itu kita analisa baik-baik ya. Apakah orang ini cocok baik buat saya atau tidak. Tetapi setelah kita menikah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk tutup mata. Maksudnya apa tutup mata? Menutup mata supaya kita tidak melihat kelemahan dari pihak atau pasangan kita masing-masing. Seringkali kita masih menjadi orang yang membuka mata lebar-lebar ya, setelah menikah. Ini jadi satu persoalan dalam kehidupan pernikahan. Jadi kita belajar ya setelah kita menikah, kita belajar tutup mata. Artinya agar supaya kita tidak melihat atau mencari-cari kelemahan dari pasangan kita. Nah, kalau kita menjadi orang yang mencari-cari kelemahan pasangan kita, nah ini akan berdampak di dalam pernikahan akan terjadi percecokan. Karena merasa kamu salah, saya benar, dan sebagainya. Ini akan jadi persoalan di dalam kehidupan suami istri. Jadi kita tahu bahwa setelah suami istri itu menikah, mereka pasti menempuh satu kehidupan yang bersama-sama ya. Mulai dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan berganti bulan sampai tahun berganti tahun. Tanpa adanya cuti. Bisa nggak seorang suami bilang, wah saya sudah capek menjadi suamimu. Saya minta cuti 1 bulan. Ada nggak? Misalnya Pak Herman, saudara Herman bilang sama istrinya, istriku, aku mau cuti dulu ya jadi suamimu 1 bulan. Bisa nggak kira-kira saudara Herman? Saudara Herman di Makassar. Bisa nggak misalnya suatu hari saudara Herman ngomong sama istrinya, istriku, aku mau cuti sebulan dulu aja jadi suami ya. Jadi suami 1 bulan cuti. Kira-kira bisa nggak? Kayaknya tidak bisa, Pak Rian. Tidak bisa, betul. Jadi artinya setelah kita menjadi suami dan istri, kita tidak bisa cuti. Kalau misalnya Pak Herman jadi misalnya kepala bank, sudah capek kerja bisa cuti kan? Bisa cuti, ambil cuti. Jadi pergi refreshing dulu selama beberapa minggu, setelah itu balik dari cuti baru melakukan profesi yang semula ya menjadi kepala bank. Tapi profesi suami dan istri di periode yang 4 pertama saya katakan tidak ada cuti. Tidak ada kita bilang saya mau istirahat jadi istri atau saya mau istirahat atau cuti jadi suami. Nggak ada. Artinya inilah satu kondisi yang tidak bisa kita hindari setelah kita menjadi suami atau menjadi istri, kita tetap hidup bersama-sama. Jadi tidak ada istilah cuti, kecuali misalnya karena latar belakang pekerjaan atau karena bisnis dia pergi sementara waktu meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri atau suaminya, itu tetap dia bukan bilang cuti. Dia tetap menjadi seorang yang menempel dengan dia sebagai profesi, sebagai suami atau sebagai istri. Walaupun dia tidak berada bersama istrinya, tapi dia tetap statusnya menjadi suami dan menjadi istri. Tidak bisa seenaknya dia, karena saya pergi meninggalkan rumah, saya cuti jadi suami atau jadi istri, bisa bergaul sembrono dengan orang lain. Tidak bisa. Oke, kita lihat ini adalah satu kehidupan yang perlu ditempuh oleh suami atau istri, tinggal bersama-sama dari hari ke hari, dan kalaupun mereka harus terpisah karena pekerjaan atau kegiatan apapun, mereka tidak bisa melepaskan jabatan suami atau melepaskan jabatan istri itu. Ini artinya kita tahu bahwa suami istri itu satu hubungan yang sangat intim dan mesra. Nah, kemudian poin berikutnya mau saya sampaikan bahwa ketika suami dan istri yang sudah menikah ini tinggal bersama-sama, menggunakan begitu banyak waktu mereka di dalam kebersamaan mereka, bisa nggak terjadi timbul suatu
persoalan dalam kehidupan mereka. Pasti bisa ada terjadi ya, di mana ada kelemahan-kelemahan yang muncul dari tiap-tiap pasangan. Ada hal-hal negatif yang mungkin timbul di dalam kehidupan pernikahan suami maupun istri. Misalnya, ada yang misalnya contohnya ya, kebiasaan dia sebelum menikah dia suka tidur tengah malam sampai malam hari. Nah, sementara pasangan yang satu dia suka tidur tepat waktu. Ini adalah suatu kebiasaan yang berbeda dari pasangan ini. Nah, atau ada yang mungkin eh, eh, suka misalnya nonton TV sampai tengah malam, tapi pasangan yang satu dia nggak suka nonton sampai malam, dia pingin cepat tidur. Nah, ini adalah satu kelemahan-kelemahan yang bisa terjadi, yang mungkin di aspek negatif bisa berdampak kepada pasangan yang lain. Nah, kita tahu bahwa dua figur yang bertemu ini latar belakang berbeda dan sebagainya, setelah menikah harus belajar untuk menutup mata. Artinya tidak mencari kelemahan pasangannya masing-masing. Nah, karena memang ya, inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan pernikahan suami maupun istri ya. Jadi kita diingatkan bahwa ketika setelah kita menikah, baik pihak suami maupun pihak istri belajar menutup mata. Kemudian belajar mohon kepada Tuhan untuk menjadi kepala di dalam rumah tangganya. Jangan coba-coba kita berpikir bahwa kita nih punya posisi, misalnya saya jadi direktur di kantor, jadi komandan di kantor. Lantas kemudian istri mungkin dia juga menjadi pengusaha sukses, menjadi pemimpin dalam satu perusahaan besar. Nah, dia juga merasa di kantor menjadi pemimpinnya. Tapi dia juga sampai di rumah dia mulai menggurui istri suaminya. Nah, Tuhan tidak menciptakan istri atau suami itu menjadi gurunya atau menjadi orang yang mendidik orang lain. Jadi di sini Tuhan juga tidak menciptakan istrimu menjadikan muridmu, bukan. Engkau menjadi guru, tidak. Tuhan juga tidak menciptakan suamimu menjadi anak didikmu, tidak. Jadi Tuhan menciptakan pasangan suami dan istri untuk saling mengasihi, saling memperhatikan satu dan lain. Mari kita lihat ya, kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan mengatakan jelas sekali ya. Saya izinkan saya buka firman Tuhannya, saya share screen-nya. Sorry. Mungkin Sister Ayu semua sudah bisa lihat nggak share screen saya? Bisa, Pak. Oke ya. Kita baca di 1 Korintus pasal 3 ayat pasal 11 ayat 3 ya. Sudah kelihatan saudara-saudari? Sudah. Tolong dibaca 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi artinya kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi kepala kita sebenarnya baik suami maupun istri, kepala kita adalah Allah. Amin, saudara-saudari. Memang secara Alkitab dikatakan kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Tetapi kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi artinya semua kepala kita adalah Allah. Jadi di dalam kehidupan suami istri, kita perlu menjadikan Kristus sebagai kepala, Allah sebagai kepala kita.
hari ini, 2 minggu lalu saya pernah bahas tentang yang menopang kepala. Yang menopang kepala adalah tubuh atau kepala yang menopang tubuh. Sudah dibahasnya di sesi yang pertamanya. Nah, sekarang kita maju ke poin berikutnya. Di sini mengatakan tujuan daripada kita menikah atau pernikahan itu bukan untuk mencari kelemahan pasangan kita. Bukan mencari kekurangan-kekurangan pasangan kita. Tetapi memang fakta, memang ada pasangan-pasangan itu pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan. Tetapi tujuan daripada pernikahan bukan itu. Seringkali orang mencari kekurangan pasangannya, sehingga timbullah perselisihan, timbullah percecokan. Karena yang satu merasa lebih baik dari yang lain, yang satu merasa kurang dan sebagainya, akhirnya timbul ketimpangan. Nah, hari ini tujuan dari pernikahan itu bukan untuk itu. Bukan untuk mencari kelemahan orang lain atau pasangan kita. Sebaliknya, tujuan dari pernikahan dulu kita harus saling memperhatikan, saling mensuplai, saling mendorong, saling menasihati. Nah, itu kita bisa baca di Ibrani ya, ayat 10, pasal 10 ayat 24 sampai 25. Izinkan saya sharing firman-Nya. Ibrani pasal 10 ya. Hebrew pasal 10 ayat 24 sampai 25. Mungkin Cili dia baca Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Cili dia bisa baca nggak? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Bisa. Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat berapa? 24 sampai 25. 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita diingatkan bahwa di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan marilah kita saling memperhatikan. Bukan saling mencari kelemahan. Banyak di dalam keluarga, dalam kehidupan suami istri, banyak mencari kelemahan pasangannya. Nah, ini Alkitab tidak menyatakan demikian ya. Alkitab menyatakan mari kita saling memperhatikan. Kemudian supaya perhatian kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong. Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kalau kita saling mencari kelemahan itu pekerjaan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Pekerjaan tidak baik. Pekerjaan baik adalah kita memperhatikan dan mendorong. Bukan menjatuhkan, bukan mencari kelemahan orang lantas menjatuhkan dia, mengajarin dia kamu begini dan sebagainya. Kita sudah menjadi dosennya. Padahal Tuhan bilang kamu menjadi suami bukan dosen. Kamu bukan menjadi suami kamu atau istri kamu bukan muridmu. Itulah pasanganmu. Yaitu kamu harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Dan di ayat 25 mengatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi pertemuan-pertemuan ibadah itu bahasa Inggrisnya godliness. Ya, artinya kita mengekspresikan Tuhan. Mengekspresikan sifat Tuhan dalam hidup kita. Dulu saya tidak mengerti ya makna ibadah. Dulu saya berpikir ibadah itu kita datang di dalam satu pertemuan ibadah di dalam gedung gereja, gedung yang tempat kita beribadah, kita menyembah Allah, kita berkidung, memuji Tuhan. Itu betul, itu juga bagian dari ibadah. Tapi ternyata setelah saya baca satu buku tentang rahasia ibadah di 1 Timotius 3 itu ya, itu mengatakan ibadah yang sejati adalah kita mengekspresikan Tuhan di dalam hidup kita.
Artinya kita godliness itu seperti Tuhan. Tuhan punya sifat macam apa, ya itu yang harus kita tampilkan. Jadi artinya di dalam kehidupan suami istri kita harus mengadakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibadah yang sejati kita itu adalah mengekspresikan sifat Tuhan. Nah, Tuhan, kita lihat Tuhan punya sifat itu beda dengan sifat kita. Ya. Kita manusia yang sudah jatuh ini lebih banyak memperhatikan sifat Tuhan, mengekspresikan sifat Tuhan, atau lebih mengekspresikan sifat dari yang bukan dari Tuhan, yaitu musuh Allah. Nah, ini yang kita harus praktekkan. Jadi menjadi pasangan suami istri harus menampilkan sifat Tuhan atau beribadah kepada Tuhan atau mengekspresikan sifat Tuhan di dalam kehidupan suami dan istri. Misalnya sifat Tuhan, Tuhan suka mengampuni. Tuhan suka berbelas kasih pada orang lain. Tuhan suka mengasihi. Tapi seringkali suami istri suka saling menyakiti. Saya pernah dengar ya, ada KDRT. Nah ini nggak benar. Ini sifat siapa yang ditampilkan? KDRT itu. Kekerasan dalam rumah tangga ini. Istri ditempeleng, dipukulin, sampai benjol, sampai bengkak-bengkak, biru blau. Kemudian istri juga bisa berani sama suaminya, saling pukul mereka. Ini mengekspresikan siapa? Apakah ini ibadah? Bukan. Makanya kita harus mengekspresikan sifat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Bukan saling mencari kelemahan, mencari kesalahan, kemudian menjatuhkan pasangan kita. Nah, kemudian kita mulai terjadi perpecahan dalam keluarga. Ujung-ujungnya piring terbang, mangkuk terbang, sendok terbang, semua terbang, pecah belahnya semua terjadi. Siapa yang tepuk tangan kalau itu terjadi? Yang tepuk tangan adalah iblis. Iblis bilang, hore, hore. Lanjutkan, lanjutkan. Lanjutkan ke babak kedua. Lanjutkan ke babak ketiga. Akhirnya terjadi perceraian. Kenapa? Karena mereka tidak mengekspresikan sifat Tuhan atau beribadah. Ibadah yang sejati adalah kita godliness. Godliness itu seperti Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi dikatakan, jangan kita seperti biasa yang dilakukan orang lain, yang kehidupannya acak-acakan, tidak mengekspresikan sifat Tuhan. Contoh, misalnya suatu hari suami pulang dari kantor, kemalaman, mungkin dia lembur ya, tapi dia lupa mengabarkan kepada istrinya. Nah, ketika suami lupa, istrinya WA, ternyata baterainya swak, suaminya baterainya lowbat. Nggak bisa balas, nggak tahu ceritanya. Pulang sampai rumah istrinya mulai curiga, mulai maki-maki suaminya, marah-marah dan sebagainya. Ini mengekspresikan sifat Tuhan atau bukan? Nah, kemudian respon dari suaminya, kamu curiga saya macam-macam dan sebagainya dan sebagainya. Padahal saya ini kerja setengah mati untuk mencukupi kehidupan ekonomi keluarga. Mulai terjadi perdebatan, saling membela diri masing-masing. Padahal Tuhan bilang ya, kalau kamu mau ikut aku, kamu nggak harus menyangkal diri di Matius 16 ayat 24. Tapi kita suka bela diri, bukan menyangkal diri. Merasa diri paling benar. Merasa saya benar, lu salah. Jadi kenapa? Tidak mengekspresikan sifat Allah. Tidak bertanya dan baik-baik, sudah mulai pikiran negatif tingginya nomor satu. Nah, inilah masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan suami istri seperti itu. Di sini dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya, di dalam kehidupan kita suami istri, kita harus saling memperhatikan, ada 3 kata salingnya. Tadi Cici Lydia kan sudah baca, ada saling memperhatikan nomor 1. Kemudian ada saling yang kedua, saling mendorong. Mendorong. Ya. Jadi ada 3 salingnya, saling memperhatikan nomor 1, saling mendorong. Kemudian 3 ada saling menasihati.
Jadi tadi contoh, kalau suami datang telat, ya istrinya harus memperhatikan. Ya memperhatikan bagaimana waktu suami datang terlambat. Aduh, kasihan kamu terlambat ya, macet ya di jalan. Jangan langsung curiga kamu pergi ke tempatnya yang nggak benar. Memperhatikan bukan mencurigai. Langsung, oh kamu macet ya di jalan. Oh kasihan kamu. Ambil air teh hangat, kasih dia minum. Ambil kemudian memperhatikan dia. Mungkin ambil makanan kecil supaya dia disegarkan. Minum air, kasih dia makanan kecil supaya dia happy. Sudah capek datang, tapi jangan langsung maki-maki. Itu bukan memperhatikan, itu namanya mencari kesalahan orang. Mencari kelemahan orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Kemudian, tadi dikatakan setelah kita memperhatikan, kita juga mendorong. Nah, tadi saya kasih contoh. Sebagai istri, ketika suaminya tadi pulang telat, istrinya hanya mendorong, bukan memaki-maki. Papa atau my darling atau honey dan sebagainya, kata-kata yang bagusnya dikatakan. Lain kali tolong kasih kabarin saya ya kalau datang telat supaya saya nggak tunggu sampai malam. Nah, jadi artinya kata-kata yang sehat yang dikeluarkan itu namanya saling mendorong. Tetapi di sini mendorong dalam kasih, bukan dalam emosi. Nah, seringkali kita di dalam kehidupan emosi yang nomor satu. Udah negative thinking, kemudian mulai keluar emosinya. Ini jadi masalah dalam kehidupan suami dan istri. Jadi tadi dikatakan tutup mata ya. Jadi artinya memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, dan juga dikatakan ada saling menasihati. Dan sampaikan baik-baik kepada suaminya yang pulang telat tadi. Dan kali pulang jangan ketelatan, nanti di jalan bahaya dan sebagainya. Itu mendorong, menasihati dan kata-kata yang positif. Jangan langsung kata-kata caci maki yang keluar. Ini yang bisa terjadi percekcokan. Nah, kalau kita melakukan ini dengan berdasarkan firman Tuhan, siapa yang tepuk tangan? Tuhan bertepuk tangan. Tuhan sukacita mempunyai pasangan suami istri yang sudah dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan menjadi jodoh mereka ini. Mereka adalah orang yang mempraktekkan sifat-sifat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mau nggak kita mempraktekkan sifat Tuhan dalam hidup kita, atau beribadah tadi, atau godliness tadi. Nah, seringkali kita gampang lupa ya, gampang lupa. Jadi menampilkan apa yang Tuhan suka itu kita seringkali lupa. Tapi kita lebih cepat menampilkan yang Tuhan tidak suka. Nah, ini jadi masalah dalam hidup kita ya. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Nah, hari ini kalau kita mau menjadikan istri kita jadi murid kita, atau suami kita menjadi anak didik kita, artinya kita sedang belajar untuk mencari kelemahan dia, lantas menghakimi dia. Nah, Alkitab mengatakan bagaimana? Tuhan Yesus sendiri bilang bagaimana? Dan kalau kita sering mengorek-ngorek atau mencari kelemahan pasangan kita, istri atau suami, kemudian kita mulai mendikte dia dan menghakimi dia, Alkitab bilang apa? Coba kita kembali kepada Alkitab ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang bilang ya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan Yesus yang bilang. Coba Sister Ayu baca. Matius 7 ayat 1. Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara di Matius 7 ini kepada murid-muridnya ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kita sudah mulai menjadi orang, bukan jadi suami lagi, menjadi hakim di rumah tangga ini. Nah, kadang-kadang istri, dia sudah menjadi jabatan hakim, menghakimi orang, menghakimi suaminya. Suami juga mau jadi hakim, menghakimi istrinya.
Ternyata Tuhan bilang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, coba, tadi istri tadi, dia sudah menghakimi suaminya. Kamu kemana nih pulang malam begini? Mulai menghakimi suami. Nah, suami juga begitu. Kalau istri pergi arisan, nah, pulang sampai telat, suami juga mulai menghakimi istri. Kamu kemana? Nah, mulai curiga. Nah, artinya di dalam kehidupan suami istri, hal-hal ini bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka hidup bersama. Pasti timbul kekurangan, pasti timbul kelemahan. Tapi di sini firman Tuhan, berita hari ini bebannya mengatakan tutup mata. Setelah kamu menikah, tutup mata. Jangan mencari kelemahan pasanganmu, kemudian menghakimi dia. Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus sendiri bilang, jangan menghakimi. Tapi kita suka menghakimi orang, termasuk menghakimi pasangan kita. Nah, apalagi nanti kalau sudah punya anak. Wah, lebih perhatiannya, capek kerjanya dan sebagainya. Udah mulai menghakimi satu dan lain. Padahal Tuhan bilang, jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Nah, karena kalau tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Nah, itu orang apa hal-hal yang biasa disebut oleh manusia kan begitu. Yang sering gitu. Kalau nggak mau dicubit, jangan cubit. Kalau nggak mau dihakimi, jangan menghakimi. Tapi kita praktiknya terbalik ya. Suka menghakimi tapi tidak mau dihakimi. Mau menang sendiri. Mau membela diri. Nah, sekarang kita lanjut ya. Alkitab mengatakan di Lukas pasal 6 ayat 37. Ini bicara hal yang sama ya. Kita lihat Lukas 6 ayat 37. Coba mungkin Ibu Sri Kartini atau yang dari Makassar nih. Siapa saja boleh baca. Nah. Kan ada Saudari Sri Kartini, ada Saudara Herman kan. Silakan baca. Lukas 6 ayat 37 bilang apa? Silakan, yang siapa saja boleh baca lah. Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, Alkitab mencatat begitu jelas dalam Lukas 6 ayat 37, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak dihukum. Siapa yang suka menghukum? Mau nggak dihukum? Jadi tadi jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak dihukum. Nah, kadang-kadang istri menghukum suaminya. Kadang-kadang suami menghukum istrinya. Kenapa? Karena tidak ada kecocokan. Karena mencari kelemahan orang. Karena kamu salah, saya hukum kamu. Mulai besok saya tidak kasih kamu makan. Nah, saya tidak masak buat kamu. Akhirnya suami cari makan di luar. Uang belanjanya terkuras. Ya kan? Makan di luar pasti lebih mahal, juga tidak sehat. Nah, kemudian suaminya mulai belajar menghukum istrinya. Mulai bulan depan uang belanja kamu saya kurangin 50%. Nah, bahaya kan? Mulai terjadi percecokan karena suka menghukum. Maka Alkitab bilang jangan kamu menghukum supaya kamu tidak akan dihukum. Tapi seringkali dalam kehidupan suami istri suka saling menghakimi, suka saling menghukum. Tetapi di sini dikatakan ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi kalau ada yang lemah, ada yang melakukan kesalahan, karena manusia itu kan seringkali memang tidak luput dari kesalahan dan kelemahannya. Apa yang firman Tuhan mengatakan? Kita harus saling mengampuni. Bukan saling menjatuhkan atau saling menjelek-jelekan. Mulai istri mulai cerita kejelekan suaminya kepada teman-temannya. Nah, kemudian dia punya teman lakinya waktu zaman masih kuliah. Nah, tidak ada komunikasi yang baik dan suaminya.
mulai istri mulai curhat ke teman bekas teman kuliahnya atau teman sekolahnya zaman dulu. Nah, mulai menjelek-jelekan suaminya. Akhirnya terjadi karena dia suka curhat, akhirnya ya saling komunikasi, terjadilah perselingkuhan. Setelah perselingkuhan jadilah perzinahan. Makin hari makin jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Komunikasi yang baik dengan suami dan dengan istrinya. Atau suami dan istri, atau istri dan suami. Kenapa? Karena mereka suka menghakimi, suka menghukum, tidak bisa mengampuni kalau satu yang ada yang salah. Tidak bisa mengampuni dan tidak bisa mengasihi. Mengasihi itu sama dengan mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni kita. Mengampuni kita. Kita berdosa, dia datang cari kita, bahkan dia mati bagi kita di atas kayu salib. Itulah bukti dia mengasihi dan mengampuni. Karena kasih dia datang, tapi karena dia mengasihi kita, membereskan kita dari perkara dosa dan segala hal aspek negatif. Ada 7 perkara dosa itu, 7 perkara negatif yang dibereskan Tuhan di atas kayu salib yang sudah saya singgung tadi malam. Itu Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia membawa salibnya itu, dia mati di salib untuk membereskan perkara negatif di dalam kita. Hari ini dia masuk di dalam kita, tinggal di dalam hati kita, dia juga membawa salibnya. Untuk membereskan, beroperasi dalam kita salibnya itu, untuk membereskan sifat-sifat kita yang tidak sesuai dengan sifat Allah. Yang tadi saya bahas tadi. Hari ini mau nggak kita bekerja sama dengan Tuhan? Nah, sekarang saya tampilkan ayat berikutnya supaya kita juga melihat ya. Saya kembali ke kitab Matius. Matius 5 coba baca ayat 44. Siapa saja yang sudah bisa baca, silakan baca. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita diingatkan firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Apakah istri kita itu musuh? Bukan kan? Apakah suami kita itu musuh? Bukan kan? Sedangkan Tuhan bilang, musuh aja kamu harus kasihi. Apalagi istrimu, apalagi suamimu. Benar nggak saudara-saudari? Musuh aja harus kamu kasih, apalagi istrimu. Kalau istrimu bersalah atau dia lemah, kamu harus mengampuni dia. Kamu harus kasih dia. Kamu harus doakan dia supaya dia dipulihkan oleh Tuhan. Bukan kamu benci, kamu hakimi dia, kamu hukum dia. Tapi yang terjadi apa? Terbalik-balik dalam kehidupan suami dan istri. Kenapa? Karena tidak membaca Alkitab. Kalau musuh harus kamu kasih, apalagi istrimu yang bukan musuh. Musuh aja harus kamu kasih. Apalagi istrimu, apalagi suamimu, apalagi anakmu. Benar nggak? Apalagi segala keluargamu. Musuh aja harus kamu kasih, apalagi orang yang setiap hari beri kamu hidup bersama kamu, yang memasak makanan untuk kamu, yang mencari uang untuk kamu, yang bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarga. Musuh aja harus kamu kasih, tapi orang yang mengasihi kamu, orang yang mencari makan untuk kamu, suami yang kerja cari makan untuk kehidupan menopang ekonomi keluarga, kamu maki-maki, kamu hukum, kamu jelek-jelekin dia. Padahal Tuhan bilang musuh aja harus kamu kasih, apalagi istrimu, apalagi suamimu. Nah, kalau kita baca firman Tuhan dengan jelas, seperti itu Tuhan bilang. Coba lanjutkan Sister Ayu baca ayat 45. Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 6, ayat 5. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan
bagi yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, kita lihat kalau kita mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kamu, kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Tapi kalau kita terbalik, kita maki-maki dia, kita tidak mengampuni dia, tidak mengasihi dia, kita malah mencela dia, menganiaya dia, kita jadi anak Bapa atau anak siapa? Pasti jadi anak iblis. Karena ajaran Tuhan seperti itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah mereka yang menganiaya kamu. Tuhan bukan hanya ngomong, saudara-saudari. Tuhan praktekkan di atas kayu salib. Ketika dia disalibkan, ada dua penjahat di samping dia. Yang satu tetap mengolok-olok dia, tapi yang satu juga awal-awal dia melihat Tuhan, dia cuekin ya. Tapi kemudian dia lihat, oh, dia bilang, ya Tuhan, kalau engkau nanti datang kembali, ingatlah akan aku. Oh, dia minta ampun sama Tuhan, dia bertobat. Nah, Tuhan mengasihi orang yang sudah mau mati, tidak sempat dibaptis, tapi Tuhan bilang, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Karena dia mengaku Tuhan itu Allah, dan dia percaya sama Tuhan, dia minta ampun di detik-detik terakhir. Tuhan buktikan dia mengasihi orang yang jahat itu. Bukan penjahat itu musuh Tuhan. Penjahat yang mau dibunuh di kayu salib, Tuhan masih mau kasih ampun. Kita bagaimana? Kadang-kadang istri kita, suami kita jadi musuh kita. Malah kita jelek-jelekin dia. Padahal itu bukan musuh. Musuh aja harus kita kasih. Nah, coba Sister Ayu lanjut ayat 46, 47 sampai 48 supaya tuntas ya ayat ini. Ayat 46. 6. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, artinya Tuhan ingin kita supaya ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya? Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga dia mengasihi orang yang membayar pajak dan baik, membayar cukai itu? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya itu sudah biasa. Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, itu luar biasa. Ya itulah prinsip mengasihi musuh tadi ya. Jadi ketika istri marah-marah suaminya, suami belajar mengasihi. Tetapi seringkali tidak dipraktikkan ya. Nah, kemudian dikatakan kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian, memberi salam? Ya, jadi kita diingatkan di ayat 48 kita diingatkan bahwa kita ini harus sempurna, haruslah sempurna. Harus itu berarti tidak bisa tidak kita harus sempurna. Tapi kita sedang belajar untuk disempurnakan oleh Tuhan lebih dulu. Di mana Tuhan mau menjenuhi manusia batinnya kita sampai masuk ke dalam jiwa kita, pikiran, emosi, dan tekad kita, supaya kita dipenuhi dengan unsur-unsur Allah, dipenuhi dengan sifat-sifat Allah. Hingga sifat-sifat Allah yang itu yang sudah penuh dalam kita akhirnya meluap, terekspresi dalam hidup kita. Inilah yang perlu diperhatikan oleh suami dan istri. Amin kan? Tahap yang lebih lanjut saya sampaikan. Apabila suami atau istri melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Nah, seringkali ya, kalau kita melakukan kesalahan, ingat terus. Kemudian kalau sudah pernah melakukan kesalahan suatu waktu, terjadi percecokan, mulai dibangkit-bangkitkan kesalahannya. Kamu begini ya dulu ya, kamu pernah beginilah, suka ingat kesalahan. Nah, sehingga akhirnya timbul pertengkaran karena mengingat-ingat kesalahan pasangannya.
bagaimana Alkitab mengatakan di dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita baca di dalam kitab Ibrani. Apa yang Tuhan bilang di dalam kitab Ibrani? Tadi kan Lydia baca Ibrani 10 ayat 24-25 ya. Nah, sekarang saya ajak Cici baca Ibrani 8 ayat 12. Cici Lydia bisa baca Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, Tuhan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita. Nah, kita mau nggak belajar seperti Tuhan? Menaruh belas kasihan terhadap kesalahan istri kita atau kesalahan suami kita. Dan kemudian dikatakan, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, kita suka bangkit-bangkitkan ya kesalahan istri, kesalahan suami, dosa-dosa istri, dosa-dosa suami. Kita belajar seperti Tuhan. Tuhan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tapi kita, pernah lakukan salah, ingat sampai mati. Makanya dibilang, saya tidak bisa lupa, saya sakit hati. Sampai mati pun saya tidak bisa ampuni kamu. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang buruk dalam kehidupan manusia. Akhirnya suami istri bercerai. Kenapa? Mengingat kesalahan orang. Mengingat kesalahan pasangannya. Tidak bisa melupakan. Tapi Tuhan berbicara di dalam firman-Nya di dalam Ibrani 8 ayat 12. Tidak mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan tidak mengingat dosa mereka. Dia menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Tapi Tuhan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, Tuhan bicara 2 kali di Ibrani. Saya lanjutkan Ibrani 10 ayat 17. Cici Lydia baca lagi. Kenapa Tuhan bilang 2 kali di sini? Alkitab menyatakan jelas. Ibrani 10 ayat 17. Coba baca lagi. Ibrani 10 ayat 17. Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Aku di sini huruf besar ya. Aku artinya Ya. Tuhan. Ya toh? Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan orang. Tapi kita bagaimana? Nah, suka Kita bangkit-bangkit selalu mengingat. Iya, itu perkaranya. Jadi saya kasih contoh misalnya ya. Kalau ada hewan peliharaan kita mati misalnya. Kalau kita kubur hewan itu, mau kubur sampai tenggelam semua atau kita mau masih keluar separuh badannya? Kalau kita kubur hewan itu, kita harus kubur dalam-dalam supaya bau bangkainya hilang. Betul nggak? Coba, terutama ibu-ibu yang di rumah. Kalau ada sampah di rumah, mau nggak dibiarkan sampah itu berbau? Tidak kan? Sampah itu cepat-cepat dibuang, kalau bisa ditanam di kubur. Supaya tidak mencemari, membaui ruangan kita dengan bau busuk. Tapi kita tidak. Kesalahan suami, kesalahan istri selalu kita ingat. Nah, kalau kita taruh hal-hal yang busuk di dalam hati kita juga jadi rusak. Betul nggak, saudara-saudara? Kita harus buang. Lepaskan, singkirkan semua itu kesalahan orang. Jangan kita simpan sampah di dalam hati kita. Seringkali, ada lagu yang mengatakan, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, kenapa? Karena sakit hati, karena hatinya sakit, kenapa? Karena simpan sampah, simpan kesalahan orang di dalam hati. Di dalam pikirannya, dalam emosinya, dalam kehidupannya. Ini jadi persoalan di dalam suami dan istri. Maka tadi harus tutup mata. Artinya melupakan kesalahan orang. Nah, gampang nggak? Nah, tidak gampang ya. Ngomong gampang ya. Kayaknya dibilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kenapa? Sakit gigi bisa diobati. Sakit hati susahnya minta ampun.
Sakitnya di sini katanya. Ada lagunya ini. Sakitnya di sini katanya. Ditunjuklah di hati. Kenapa? Suka simpan sampah dalam hati. Bau nggak hidupnya? Penyakit nggak kehidupannya? Manusia rohaninya rusak. Ketika kita sakit jasmani, kita cari dokter, cari rumah sakit. Coba sakit rohani, cari siapa? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan yang mampu membereskannya. Maka tadi kita harus beribadah. Tadi jangan meninggalkan pertemuan ibadah yang tadi Lydia baca ya. Yaitu mengekspresikan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Kemudian poin berikutnya mau saya bagikan adalah bahwa apa tujuan Allah membangun keluarga? Nah, kita tahu bahwa ketika saya berjumpa dengan istri saya, waktu itu dia menjadi pacar saya, Tuhan sudah mengatur pertemuan itu untuk menjadi jodohnya. Tuhan yang ngatur. Makanya banyak orang bilang lahir itu karena anugerah Tuhan. Ya. Kemudian jodoh juga karena Tuhan. Mati juga karena Tuhan yang tentukan. Jadi kehidupan kita ini diatur oleh Tuhan. Tetapi kalau hari ini, kalau kita tahu bahwa jodoh kita diatur oleh Tuhan, mau nggak Tuhan atur kita? Tapi kita sering mengatur sendiri kan, tidak melibatkan Tuhan di dalam perkara kehidupan suami istri. Nah, Tuhan bagaimana mengatur kita? Tuhan bilang kita harus patuh. Kita harus saling mengasihi. Hendaklah engkau saling mengasihi. Jangan saling menghancurkan, jangan saling menyalahkan. Tadi kita sudah baca ayat-ayatnya. Dan kita diingatkan Allah suruh kita mengasihi, saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling mencari kesalahan, bukan saling menjatuhkan orang, tidak. Kita harus memperhatikan, mendorong dan saling menasihat. Tadi kita baca sudah di Ibrani 10 itu. Ada 3 kata saling, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Bukan saling mencari kelemahan. Akhirnya tadi cecok, ujung-ujungnya akhirnya bercerai. Yang kasihan siapa? Yang kasihan anak-anak kita. Kita lihat ada kasus terjadi kan? Seorang gubernur di DKI yang terkenal. Apa yang terjadi? Karena tidak bisa melupakan kesalahan. Karena tidak bisa mengampuni. Bukankah istrinya itu bukan musuh? Musuh aja harus diampuni. Kamu harus kasih dan kamu harus mendoakan dia. Ini kamu punya istri yang melahirkan anak-anakmu, malah kamu musuhin. Padahal yang gubernur itu seorang Kristen. Dia baca nggak Alkitab? Coba kalau dia memperhatikan. Tidak mudah. Memperhatikan sulit. Tapi kita ngomong gampang. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengikuti perintah Tuhan? Kita harus membiarkan Tuhan beroperasi dalam kita. Supaya Tuhan yang membunuh semua hal-hal yang negatif. Kita tidak mampu. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Mari kita baca ya. Matius 16 ayat 24. Kita sering bela diri, saya yang benar, lu yang salah. Makanya saya cerai kamu. Nah, seringkali kita begitu ya. Tapi Tuhan bilang di dalam Alkitab beda. Menjadi suami mengikuti Tuhan, karena Tuhan menjadi kepala, tadi kita sudah baca 1 Korintus 11 itu. Tuhanlah kepala kita. Kita bagaimana? Kita harus menyangkal diri. Silakan. Mungkin saudara Herman yang di Makassar baca Matius 16 ayat 24. Sampai dengan 25 ya. Bisa nggak, saudara Herman? Masih ada nggak di Zoom ini? Atau siapa saja yang bisa baca, silakan baca. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Atau saya tentukan aja. Sister Ayu bisa baca nggak? Saya yang baca. Oh, Matius Cynthia. 16. Ayat 24 sampai 25. Oke. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya
memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi artinya dikatakan di sini setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Tapi di dalam kehidupan suami istri bukan menyangkal diri, bukan menyangkal ego, tapi bela diri. Gua yang benar, lu yang salah. Hai istri, kamu salah, saya benar, kan begitu. Tapi Tuhan bilang harus, ia harus. Harus ini berarti tidak ada pilihan lain kalau mau ikut Tuhan. Menyangkal ego, tidak membela egonya, tidak membela dirinya, menyangkal dirinya, kemudian memikul salib. Salib Tuhan itu untuk membunuh tadi segala perkara negatif, baru bisa ikut Tuhan. Kemudian di ayat 5 dikatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawa. Nyawa itu jiwa kita. Maka kalau orang bilang, oh ada berapa korban jiwa. Korban jiwa itu korban nyawa. Jiwa itu sama dengan nyawa. Artinya jiwa kita, pikiran kita, emosi kita, tekad kita itu harus dipenuhi dengan sifat Allah. Bukan sifat kita lagi. Jadi kalau kita rela melupakan kesalahan orang lain, jadi kita punya ego, jiwa kita sudah tidak ditampilkan lagi. Jiwa kita sudah di, di, diduduki oleh sifat Allah, diduduki oleh Tuhan sendiri. Jadi kita rela kehilangan nyawa untuk mendapatkan Tuhan. Maka Tuhan bilang, ya, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, menjadikan jiwanya untuk dipenuhi dengan hal-hal dunia, kesenangan-kesenangan dunia, dan hal-hal yang datang dari musuh Allah, ya dia akan kehilangan nyawanya. Tapi ketika dia mengorbankan jiwanya itu untuk rela menderita, mengalah, tapi supaya bisa menang, nah, dia akan memperolehnya. Dan seringkali pikiran kita tidak mau, saya yang benar kok, lu yang salah kok. Emosi kita, saya sudah benar, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini dan sebegitunya. Nah inilah hari ini Tuhan mengatakan begitu jelas kepada kita semua ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Kita diingatkan bahwa Allah ingin orang yang telah menikah itu belajar, tadi saya katakan tutup mata, belajar mencintai pasangan apa adanya. Mau nggak kita mencintai pasangan kita apa adanya? Ya, saya kalau disuruh pilih, saya pasti pilih pasangan yang terbaik. Kalau bisa anak konglomerat, tapi tidak bisa. Kalau bisa anak presiden supaya hidupnya mewah, tidak bisa. Kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Karena dia adalah orang-orang yang Tuhan titip di dalam kehidupan kita, yang Tuhan pilih supaya kita bersatu dengan dia. Nah, bagaimana tujuan Tuhan untuk membangun keluarga ini? Bagaimana yang Tuhan katakan? Mari coba kita baca ya. Ada contoh keluarga yang mengasihi Allah di dalam Alkitab. Saya ajak kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dan 4. Coba, siapa yang bisa baca? Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dan 4. Ini contoh keluarga di dalam Alkitab. Kisah 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari ya. Mau nggak kita diingat oleh Tuhan? Mau nggak Tuhan ingat kita? Mau. Kalau sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak hati Allah, Tuhan pasti nggak ingat kita.
Tetapi kita belajar dari seorang Cornelius yang namanya perwira pasukan Italia, orang Roma. Orang Italia itu orang Roma, ya, dari kekaisaran Romawi. Kalau orang Yahudi bilang mereka itu orang kafir, ya kan? Tetapi apa kehidupan seorang Cornelius? Dia saleh dikatakan. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Pertama, Cornelius dia adalah orang yang saleh. Kedua, seisi rumahnya dalam suaminya, dia sebagai suami, istrinya, anak-anaknya, keluarganya takut akan Allah. Kemudian dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Kemudian dia senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi ada 4 poin penting di dalam keluarga. Pertama, kita harus menjadi orang saleh. Apalagi kepala keluarga, ya. Ibu rumah tangga harus saleh. Kedua, harus takut akan Allah. Menjadikan Allah sebagai segala sesuatu kita. Allah menjadi kepala kita. Kita tunduk dan takut sama Allah. Ketiga, ia banyak memberi sedekah. Sedekah bukan pada orang saudara-saudaranya, tapi kepada orang Yahudi yang memusuhi mereka. Coba. Orang Yahudi memusuhi orang Roma kan, yang menjajah mereka. Tapi dia memberi sedekah justru. Orang Yahudi benci sama dia, malah dia kasih sedekah. Kemudian dia adalah orang yang senantiasa berdoa. Jadi kita di dalam keluarga sebagai suami dan istri harus menjadi suami dan istri yang saleh. Harus menjadi suami istri yang takut akan Allah. Harus menjadi suami istri yang mau bersedekah kepada orang lain. Memberikan persembahan untuk Tuhan juga untuk sesama. Kemudian yang keempat, harus senantiasa berdoa kepada Allah. Mau nggak kita memperhatikan seperti Cornelius? Sehingga ketika Cornelius melakukan itu, ada wahyu datang suatu penglihatan. Kira-kira jam 3 sore, tampak padanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Kalau kita hidup seperti Cornelius, malaikat Tuhan mengutus malaikat Tuhan, yaitu diri Tuhan sendiri datang, masuk ke dalam rumahnya. Dan malaikat itu berkata, jangan takut. Malaikat itu berkata pada dia, dan dia tanya sama malaikat itu. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Amin, saudara-saudari. Kalau kita melakukan seperti Cornelius, yaitu menjadi suami istri yang saleh, menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, keluarga seluruh takut akan Tuhan, anak-anak kita juga takut akan Tuhan, keluarga kita takut akan Tuhan, yang mau memberi sedekah kepada orang lain, tangan kanan beri, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu perkataan Tuhan. Kemudian dia senantiasa berdoa kepada Allah. Malaikat datang ke rumahnya. Sukacita nggak kalau Tuhan datang ke rumah kita? Dan Tuhan bilang, Allah mengingat engkau. Nah, ini kata intinya di sini. Mau nggak kita diingat Tuhan? Lakukan yang Tuhan suka. Jangan lakukan yang iblis suka. Tetapi kita di dalam kehidupan suami istri, kita sering buka mata lebar setelah menikah. Mencari kelemahan orang, mencari kesalahan orang, menghakimi, menghukum orang. Tapi Alkitab bilang tidak boleh. Melupakan kesalahan orang, jangan simpan sampah dalam hati kita. Tadi saya sudah sampaikan begitu banyak beban yang disampaikannya. Dan kita harus menjadi orang yang mau mengasihi Tuhan. Yaitu memperhidupkan Tuhan seperti yang dilakukan Cornelius. Amin, saudara-saudara. Terakhir, saya sedikit tambahkan 2 ayat lagi ya. Itu Efesus 2 ayat 16. Ayat 19. Lanjutkan Sister Ayu baca Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Jangan kita menjadikan suami kita jadi orang asing, atau istri kita jadi orang asing ya, atau anak-anak kita menjadi asing. Artinya kita tidak kenal dia. Ya, kita harus mengenal. Apapun apa adanya dia, kita harus kenal. Karena mereka adalah keluarga Allah, anggota-anggota keluarga Allah. Amin, saudara-saudari. Nah, kadang-kadang kita karena jarang berkomunikasi, orang jadi asing. Seperti orang asing. Jarang berkumpul, jarang memperhatikan, jarang saling dekat, saling memperhatikan, jadi asing. Kenapa? Alkitab bilang jangan kita membuat kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga, orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Mau nggak menjadi keluarga Allah? Tapi hari ini suami istri bisa menjadi keluarga iblis, bukan keluarga Allah. Kenapa? Mereka menampilkan sifat-sifat jahat dari iblis. Ada keluarga, kita pernah lihat kan seorang polisi jenderal, dia bunuh orang. Itu sifat siapa bunuh? Bukan mengampuni anak buahnya mungkin salah atau tidak salah, kita nggak tahu. Tapi dia ingat terus kesalahan, akhirnya dia benci, akhirnya dia bunuh. Padahal itu orang yang jaga dia tiap hari. Musuh harus kamu kasih, apalagi orang yang menjaga rumah kamu. Akhirnya dia bunuh. Kan? Apapun kesalahannya harus kamu lupakan. Ini kan kejadian. Akhirnya keluarga itu hancur. Dia harus dihukum mati, istrinya harus dihukum sekian puluh tahun, dan sebagainya, dan sebagainya. Mengerikan. Keluarga Allah kok memperhatikan sifat iblis. Bahaya kan? Suami istri harus mengekspresikan Tuhan, tadi disampaikan. Seperti yang dipraktikkan Cornelius. Akhirnya saya tutup dengan satu ayat. Ya. Satu ayat itu kita baca di Perjanjian Lama, Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Silakan baca Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, itu di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah pembicaraan Yosua kepada orang-orang di zaman dia itu yang beribadah pada Allah huruf kecil. Itu berhala, bukan Allah yang sebenarnya. Itu ilah-ilah itu yang menyesatkan manusia ya. Nah, seringkali di dalam kehidupan keluarga orang ada masalah cari siapa? Cari dukun, bukan cari Allah, cari ilah-ilah lain. Makanya kita ditegur di dalam firman ini. Kalau ada masalah di dalam keluarga, kita harus cari Allah. Maka Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Artinya, dia datang kepada sumber segala sesuatu kita, hidup kita ini, supaya Allah yang bisa menguatkan keluarga itu. Beribadah tadi, godliness kan tadi dikatakan. Artinya menampilkan sifat Allah. Baik-baik kita bekerja sama dengan Allah, melalui kita menampilkan sifat Allah. Mengekspresikan sifat Allah dalam kehidupan kita sebagai suami istri dengan tutup mata. Artinya tidak mencari kelemahan pasangan kita, bahkan melupakan kesalahan mereka, tidak mengingat dan jangan menyimpan sampah dalam hati kita, dalam pikiran, emosi, tekad kita. Tapi kita membiarkan Allah memenuhi kita di dalam manusia batinnya kita, dipenuhi dengan kekayaan Allah, dengan sifat-sifat Allah. Itulah yang kita harus ekspresikan dan kita perhidupkan di dalam kehidupan suami dan istri. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan disampaikan. Kita sama-sama belajar. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah lebih berusia tua, yang mungkin sudah menempuh kehidupan pernikahan lebih panjang, mungkin bisa sharing pengalaman demi pengalaman. Saya serahkan kembali kepada host, saudari Sister Ayu, ya, silakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kalau ada perkataan-perkataan saya kurang tepat,
ada kurang benar saya berkata-kata, saya mohon maaf karena saya juga belajar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, saya Saya mohon Pak selesai. Rian untuk berdoa. Silakan Pak Rian. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur padamu Tuhan ketika kami dipimpin oleh Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan, Engkau mencari pasangan-pasangan dalam hidup kami karena Engkau mempunyai rencana yang indah dalam keluarga. Keluarga yang sehat menjadikan gereja menjadi sehat. Tetapi apabila keluarga tidak sehat, gereja pun akan tidak menjadi sehat. Tuhan, kami perlu dirimu menjadi kepala dalam kehidupan keluarga kami. Dan Engkau yang menuntun keluarga-keluarga yang ada dalam Firman Bangsa Fellowship ini menjadi keluarga-keluarga yang sehat secara jasmani juga sehat secara rohani. Mengekspresikan Tuhan dalam hidupnya sehingga Allah tertampil dalam kehidupannya, sehingga orang-orang melihat Allah hidup di dalam kami semua. Tuhan, pimpin kami semua untuk maju mengasihi Tuhan, mengekspresikan Tuhan dalam hidup kami, menjadi suami istri yang menutup mata, dalam arti tidak mencari kelemahan pasangannya, tidak menghakimi, tidak menghukum, tidak menjelek-jelekan, tapi kita harus menjadi orang-orang yang saling memperhatikan, saling mendorong dan saling menasihati satu sama lain. Ya, kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Baik, demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Rian Tunggal. Kita ada waktu 14 menit untuk diskusi. Kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada narasumber kita, saya silahkan. Atau ada yang mau menambahkan, silahkan.